Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga dalam keadaan suasana pandemi seperti ini, semuanya dalam keadaan sehat, dapat mengisi luang waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan untuk para pelajar, jangan bosan-bosan untuk memanfaatkan waktu kalian bersama orang tua di rumah tentunya. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman SKMI. Saya lahir di Bekasi tanggal 11 Januari tahun 90. Saya mengawali dalam pendidikan saya yaitu di SDN Emed Bakri yang saat ini berganti nama yaitu SDN Tanjung Sari 03 yang berletak tidak jauh dari Desa Tanjung Sari. Dan saya berlanjut untuk melaksanakan jenjang berikutnya dalam pendidikan yaitu pondok pesantren yang dimulai dari kelas 1 Sanawiyah atau MTS. Selesai 3 tahun saya melaksanakan sampai dengan berlanjut ke Madrasah Aliyah yaitu pada tahun 2003 berakhir sampai dengan 2009. Dan alhamdulillah tidak sampai di sana, mencoba untuk melanjutkan jenjang perguruan tinggi dan masih dalam lingkup pondok pesantren yaitu Institut Keislaman Abdullah Faqih, biasa yang disebut yaitu INKAFA. Lulus pada tahun 2013, saya mencoba untuk mengisi luang waktu saya dengan membantu adik-adik yang ada di kampung saya untuk belajar Iqra, membaca sampai dengan memahami cara bacaan-bacaan yang baik dan dasar-dasar tajwidnya. Oke, pertama saya menemukan pilihan hati saya itu berawal dari saya mengenal dia saat dulu melaksanakan yang namanya rombongan. Kalau santri dulu itu pulang rombongan, di mana saya sebagai ketuanya dan saya hampir menyewa setengah dari gerbongnya. Dan salah satu di antara anggota dan peserta pulang bareng itu adalah istri saya. Kenal dari sana, bertukar nomor telepon, dan kebetulan sahabat saya adalah sepupu yang sedang saya dekati, yaitu istri saya. Singkat cerita, pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 16 Juli 2017, alhamdulillah saya melepas masa lajang saya dengan menikahi istri saya yang bernama Raudatul Fitriyah AMD di bidang analis dan kesehatan. Alhamdulillah proses saya selesai menikah. Pasca 1 bulan tidak lama dikaruniai titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang saat ini pertama di umur 2 tahun 2 tahun 5 bulan, dan yang saat ini sedang ada dalam kandungan di umur jalan 8 bulan. Kesan sebelum menikah, di mana kita pada umumnya ya kita sama seperti para pelajar, para mahasiswa atau mahasiswi yang dimana dalam hal ini tidak ada keseriusan. Akhirnya saya memilih untuk betul-betul cukup untuk yang sebelum-sebelumnya dengan saya tutup menikahi istri saya. Setelah nikah, memang betul yang dikatakan oleh orang banyak, khususnya adalah guru saya, kalau kamu menikah jangan takut untuk bertambahnya beban kamu untuk menutupi dan membiayai keluargamu, melainkan itu adalah tambahan rizki, nikmat yang nantinya pasti akan kamu dapat. Setiap apapun itu keadaan masalahnya, disitulah Tuhan sedang diberikan yang namanya bungkusnya, tinggal isinya nanti kamu rasakan. Gitu. Prinsip hidup saya sebenarnya tidak terlalu ambisius selagi saya berjalan di mana tempat saya berproses dapat bermanfaat, dapat saling menutup dari kekurangan dan kelebihan yang lainnya, yang menjadi kesenangan ketika kita melaksanakannya, baik dalam bekerja, bersosial, berkomunikasi, bahkan menjalankan tugas yang menjadi amanah kita. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk sedikit menyampaikan cerita. Global Mulia bagi saya
menjadi tempat yang tidak asing lagi. Selama kurang lebih 3,5 tahun ini saya berproses di sini, belajar untuk menanamkan bagaimana cara menjadi seorang pendidik yang baik, yang tentunya bisa masuk di setiap golongan, di setiap waktu, bahkan tempat, yang akhirnya taruna-taruni atau yang tentunya umumnya di luar sana disebut siswa-siswi bisa sebegitu dekat tanpa ada jarak dengan kita. Dan saya sebelumnya memang ada di staf kesiswaan yang dimana kurang lebihnya memahami situasi dan karakter-karakter yang saya temui di setiap tahunnya. Berbeda-beda pastinya. Itulah yang sering sekali ketika orang tua bertanya, baik di sosial media saat kami menyampaikan konten-konten, baik saat kami berhadapan langsung dengan calon taruna-taruni yang sedang melihat keadaan dan memastikan tepat atau tidaknya sekolah ini. Kebanyakan orang tua menanyakan kenapa taruna-taruni. Akhirnya karena adalah di SMK Global Mulia yang membedakan dengan yang di luar, dengan SMK yang lainnya adalah karena kami karena kami menanamkan bagaimana cara menjadikan sekolah bermodel yang berkarakter. Disitulah letak tentang kemandirian, kekarakteran, ketanggung-jawaban yang mungkin siswa-siswi yang setingkat SMK yang di luar sana tidak seperti yang kita terapkan di saat mulai menjadi bagian keluarga besar SMK Global Mulia. Baik, yang pertama adalah untuk harapan taruna-taruni SMK Global Mulia, dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk taruna-taruni yang sudah menjadi bagian keluarga besar kami di SMK Global Mulia untuk angkatan ke-7 yang sudah melaksanakan kesemuanya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalian melaksanakan perkenalan by daring, kalian melaksanakan MPLS kaitan memperkenalkan lingkungan, mengenal Bapak Ibu guru dengan daring, dan alhamdulillah saat ini pun kita ambil hikmahnya, kita harus melaksanakan pembelajaran by daring. Tapi jangan patah semangat, bahwasannya walaupun jauh keadaan kita, tapi pastikan ruh kita sebagai Bapak Ibu pendidik selalu ada di samping, selalu ada di mimpi, selalu ada di target kalian. Oke, bicara alumni sebenarnya memiliki banyak nilai yang harus kita pahami, karena setiap alumni saat ini sudah banyak kesibukan-kesibukan di luar, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah membawa nama baik SMK Global Mulia dalam karirnya, dalam perkuliahannya, atau justru dalam mengangkat nama SMK Global Mulia lebih dikenal di kancah nasional. Alumni kami alhamdulillah sampai di terakhir ini adalah yang keangkatan keempat yang sudah menjadi bagian alumni kami. Maka saya harapannya kepada alumni adalah yuk bareng-bareng kita perbaiki komunikasi yang menurut kita mungkin selama ini ada ketidakbaikan bagi kita. Yuk kita mulai slow dan enjoy lagi untuk berbicara, berkomunikasi, keterbukaan, dan saling membantu. Maka disitulah bagaimana kita nanti berproses untuk mencapai target kita dalam penerimaan taruna-taruni di tahun ajaran 2021-2022. Oke, pemirsa, pesan untuk semuanya adalah bahwasannya banyak di luaran sana kita ingin mencetak ya siswa-siswi atau taruna-taruni yang baik, namun lewat proses-proses persaingan yang baik pula. Tapi kesan saya untuk para calon pendaftar khususnya adalah di kami menyediakan keunggulan-keunggulan yang insya Allah itu bisa menghantarkan dunianya, bisa mengantarkan akhiratnya, yaitu berbahasa Inggris. Itu menjadi bahasa internasional kita. Dan juga ada keunggulan yang lainnya, yaitu apa? Kita memiliki bursa kerja khusus. Mungkin di sekolah yang lain adalah hanya sebagian ketentuan program yang tidak bisa disampaikan kebetulannya, kebenarannya, dan praktek secara langsungnya. Harapannya dengan adanya BKK ini, bursa kerja khusus, itu menjadi keunggulan-keunggulan setelah yang lainnya yang bisa tetap terus terjalinnya komunikasi setiap taruna-taruni yang akan terjun ke dunia masyarakat. Dan pesan untuk calon taruna-taruni lagi adalah jangan pernah berpikir bahwa kita
mencetak taruna-taruni untuk disegani atau untuk ditakuti, melainkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang paham akan kejujuran dan selalu menjunjung yang namanya rasa kepercayaan diri serta bermanfaat bagi manusia lainnya. Baik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita ada 5 pilar. Pilar yang pertama adalah yaitu baca tulis hafal Quran. Anak selalu kita pelajari hafalan-hafalannya yang mungkin di saat di SMP-nya kurang begitu mengenal tentang huruf-huruf bahkan hijaiyah, maka di sana akan kami jadikan 3 tahapan proses dalam pembelajaran. Ada tahsin. Tahsin adalah di mana mereka yang sudah hafal namun dalam penulisan dan tajwidnya belum sebegitu paham. Pratahsin adalah yang betul-betul sama sekali belum memahami dalam bacaan-bacaannya serta huruf-hurufnya mengenal dari tajwid-tajwidnya pula. Dan yang terakhir adalah tahfiz, yaitu yang sudah menghafal, yang sudah memahami tentang di tajwidnya sampai dengan hafalannya pun sudah sampai yang kita targetkan yaitu sampai juz 30 dengan jumlah surat 37 surat. Adapun yang bilingual yaitu di mana kita setiap harinya anak-anak diminta untuk menghafal 10 vocabularies yang disetorkan kepada walasnya atau tim bilingual, dan itu sebagai target agar ketika nanti keluar dari SMK Global Mulia mereka dapat bersaing di dunia usaha luar yang membutuhkan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah kita di sini dibentuk dengan bedanya siswa-siswi dengan taruna-taruni karena adanya kesemaptaan yang dibina langsung oleh Korem 051 Wijayakarta dengan nama Sersan 1 Ade Sulaiman, dan beliau sudah kurang lebih 3 tahun bersama kita untuk mencetak karakter-karakter yang baik, disiplin, jujur, dan juga berakhlakul karimah. Dan yang keempat adalah kompetensi yang dimana dimiliki setiap kejuruan baik itu akuntansi, baik itu OTKP, baik itu TKJ, baik itu PM, kesemuanya memiliki yang namanya kelebihan dan kompetensi. Di sanalah kami akan bentuk media sebagai wadah agar mereka dapat berproses dengan baik dan memberikan hal yang baik pula dalam kualitasnya. Dan yang kelima adalah bursa kerja khusus. Ingat, kita ada dalam kawasan industri kedua terbesar di Asia. Tentunya banyak di antara SMK yang ada di sekitaran Cikarang saling memberikan kualitas yang baik dan bisa diakui. Maka tentunya insya Allah SMK Global Mulia memberikan sebuah karakter. Setelah dibentuk karakternya, dibina akhlaknya, dibina attitude-nya, serta siap dalam pekerjaan dan kemandiriannya, insya Allah perusahaan dapat menyerap kebutuhan-kebutuhan yang sedang ada di kompetensi yang saat ini di bidang industri. Baik, bila mana ada dalam penyampaian saya, penjelasan saya yang mungkin tidak sesuai atau ada kesalahan dalam pengucapan dan yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak untuk di bincang-bincang kita di siang hari ini. Saya rasa pemuda yang terbaik adalah pemuda yang memahami arti dan tujuan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum di luaran sana. Maka tetap semangat untuk para pelajar, tetap semangat untuk para pendidik, dan juga jangan lupa bahwa kita akan bisa bertemu di new normal yang sebetulnya, yang tidak tanpa menjaga jarak, tanpa harus ada rasa kekhawatiran satu sama lain, dan tentunya kita dapat bertemu, berbincang, dan melepas rasa rindu satu sama lain. Terima kasih dari saya Abdul Rahman SKMI selaku Wakasek Kesiswaan SMK Global Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.